Oke teman-teman, selamat pagi untuk semuanya. Saya berharap teman-teman dalam kondisi sehat ya, dimanapun teman-teman berada. Untuk memulai perkuliahan kita, saya minta Adik Jessica Hari bisa pimpin kita dalam doa. Silahkan, Dek. Teman-teman, mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah menuntun kami dan menjaga kami dari pagi hingga pada siang ini. Tuhan, pada siang ini kami akan memulai kegiatan kuliah kami. Mari Engkau tuntun kami dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Tuhan, hanya ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Beda saling Oke, Dek, terima kasih banyak. Baik teman-teman, kita akan memulai perkuliahan kita. Izinkan saya share screen ya. Literasi berapa Ibu saatnya tadi keluar? Di paragraf ketiga, literasi ketiga. Sabar ya. Tiga tersebut terdapat 3 tempat ibadah, yakni Masjid Al-Amanah, Wihara Girineta, dan Gereja Pantekosta. Walaupun letaknya berdekatan, aktivitas keagamaan di sana tidak mengganggu satu dengan lainnya. Para warga sudah terbiasa menghormati kebebasan beragama di sana. Di meja di situ. Ya. Supaya kita tidak tabrakan. Teman-teman bisa dilihat ini share screen saya? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Saya. Ini saya coba. Sabar ya, saya setting dulu sedikit. Karena kalau saya pakai dari laptop, nanti kalau ada yang lambat join, saya nggak bisa terima. Ya, jelas ya? Jelas slide-nya ya? Jelas, Bu. Oke. Jelas, Baik, Bu. teman-teman. Hari ini kita akan belajar terkait dengan apa? Pengantar ilmu ekonomi untuk pertemuan pertama ya. Seperti itu. Kalau misalnya saya terputus kadang itu karena saya harus menerima ini ya, menerima yang baru masuk. Saya langsung tolak juga, kasihan ya, sudah berusaha coba masuk ya. Oke, kita lanjutkan teman-teman. Kita masuk ke pengantar ilmu ekonomi. Ketika kita belajar tentang pengantar ilmu ekonomi, kita sebenarnya akan memahami apa sih itu hakikat dari ilmu ekonomi, seperti itu ya. Lalu yang berikut, apa masalah-masalah ekonomi gitu. Nah, nanti kita akan belajar lebih jauh terkait hal ini gitu ya. Hakikat ilmu ekonomi itu seperti apa? Apa sih itu ilmu ekonomi? Kenapa sih manusia membutuhkan ilmu ekonomi gitu ya? Terus yang berikut, kita akan belajar juga namanya masalah-masalah ekonomi. Ini yang gabung-gabung kemudian cukup mengganggu ya. Untuk next time, saya mohon bantuannya teman-teman masuk lebih awal ya. Oke, apakah slide saya bisa dilihat teman-teman?
Kurang jelas. Ibu. Belum Ibu. Jelas, Ibu. Iya, akan menjadi Tidak jelas, kurang Ibu. jelas. Iya, menjadi kurang jelas karena ada yang masuk itu langsung terganggu dia ya. Oke, tidak apa-apa. Dengarkan saja saya ya. Terus yang berikut, kita juga akan belajar tentang persoalan-persoalan makro. Yang di dalamnya adalah terkait dengan pengangguran, pertumbuhan, inflasi, kemiskinan, seperti itu. Selain itu kita belajar terkait dengan mikro gitu ya. Jadi memang ilmu ekonomi ini teman-teman akan belajar pengantar ekonomi makro dan juga mikro. Sebentar teman-teman. Seli. Oke, sudah kelihatan slide-nya ya. Saya berharap Sudah, jangan Bu. ada lagi Sudah, Bu. yang masuk supaya tidak terganggu ya. Oke, kalau di mikro apa-apa saja sih yang kita akan pelajari gitu ya. Ya, terkait dengan barang dan jasa apa yang harus diproduksi dan berapa banyak gitu ya. Terus kemudian dengan metode apa barang dan jasa dihasilkan. Lalu kemudian bagaimana cara pembagian barang yang dihasilkan di antara anggota masyarakat atau bisa disebut di antara anggota konsumen seperti itu. Lalu yang berikut, apakah sumber daya dimanfaatkan sepenuhnya atau apakah sebagian menganggur seperti itu. Lalu apakah daya beli uang dan tabungan konstan atau berkurang karena inflasi? Baru kemudian apakah kemampuan perekonomian untuk menghasilkan barang bertambah atau tetap? Jadi nanti kita akan belajar terkait dengan ini, poin-poin ini seperti itu. Dalam satu semester ini tentunya, bukan hari ini ya. Nah, mari kita lihat, apa sih di dalam pengangguran dan inflasi yang akan kita pelajari? Tadi kan persoalan makro nih. Di dalam ilmu ekonomi ada persoalan makronya. Apa itu makro? Apa itu mikro? Ada yang bisa bantu jawab? Saya, Bu. Femi. Silahkan. Apa itu Terima kasih mikro? atas Apa itu makro? Mikro Coba Dek, silakan Dek. ekonomi mikro, ilmu ekonomi yang mempelajari bagian kecil atau aspek individual dari kegiatan perekonomian. Ekonomi mikro juga disebut sebagai teori harga karena inti dari ekonomi mikro adalah penentuan harga. Oke. Kalau makronya? Untuk menganalisis, Ibu. Ekonomi makro. Menganalisis. Kalau makro itu menganalisis, begitu? Ekonomi menganalisis dan kebijakan memengaruhi target-target kebijaksanaan, pertumbuhan ekonomi, stabilitas harga dan tenaga kerja. Oke, Arnoldus, terima kasih. Arnoldus sudah menyampaikan tadi terkait dengan persoalan makro ya. Walaupun pengantar di awalnya tadi masih kurang tepat, tapi pemahaman selanjutnya sangat tepat ya. Seperti itu. Bahwa memang kalau makro itu berhubungan erat dengan ini persoalan-persoalan secara menyeluruh gitu ya, yang terjadi secara menyeluruh gitu. Oke, ini saya berharap di teman-teman terima slide-nya nggak miring-miring ya. Slide miring, Ibu. Nah, miring ya. Miring, Bu. Ya itu dari handphonenya. Atau coba ya saya share. Masih ada nggak yang mau bergabung ya? Tadi masih ada yang mau gabung. Oke, saya share dari sini saja. Saya stop share dulu di sini. Oke, saya pakai audionya aja supaya nggak mengganggu ya.
Kalau ada yang ini, yang apa sudah masuk-masuk ini yang membuat kita terganggu. Teman-teman, apakah sudah makan? Sudah, Ibu. Sudah, Bu. Sudah, Ibu. Belum. Sudah, Bu. Oke, baik ya. Sudah, Bu. Sip. Ingat ya, nanti teman-teman kan ada tugasnya resume tuh. Jadi berharap teman-teman bisa ini, gitu ya. Oke, apakah slide saya sudah kelihatan di teman-teman? Sudah, Bu. Sudah, Ibu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Belum, Ibu. Ya, ada yang cepat terima, ada juga yang lambat terima. Jadi sabar saja ya. Tergantung kecepatan jaringannya. Setelah saya slideshow, apakah kelihatan teman-teman? Kelihatan jelas, Ibu. Kelihatan, Bu. Kelihatan, Ibu. Iya, kelihatan, Ibu. Oke, baik. Kita lanjutkan ya. Jadi tadi kita sudah berbicara tentang apa-apa saja sih yang akan kita pelajari di dalam pengantar ilmu ekonomi gitu ya. Ada hakikat ilmu ekonomi, ada masalah-masalah ekonomi, ada persoalan-persoalan yang bersifat makro seperti pengangguran, terus kemudian pertumbuhan, lalu kemudian inflasi seperti itu ya, dan juga kemiskinan. Ini adalah hal-hal yang berhubungan dengan makro gitu ya. Sehingga kalau teman-teman lihat pengangguran itu bukan hanya ada di Sumba Timur, tapi dia ada di nasional, ada di pulau-pulau lain, juga ada secara internasional. Makanya disebut bersifat makro gitu ya, persoalan umum gitu ya. Nah, sedangkan yang bersifat mikro tadi kita sudah lihat juga satu persatu ya, terkait barang dan jasa yang harus diproduksi berapa banyak, metode apa yang digunakan untuk menghasilkan produk tersebut gitu ya. Terus bagaimana cara pembagian barang yang dihasilkan di antara anggota masyarakat seperti itu. Slide-nya nggak berpindah ya? Tidak, Ibu. Tidak, Ibu. Tidak, Ibu. Berarti Sudah, Ibu. sama-sama trouble lah. Oke. Sudah muncul Lalu, saya. sudah muncul ya? Saya kasih besar aja ini, karena kalau saya pakai slideshow, kalian nggak lihat tuh. Oke. Makin besar bisa kelihatan ya? Bisa, Ibu. Oke deh. Saya tidak muncul, Ibu. Hilang, Ibu. Ya, sabar. Ada yang masuk teman-teman. Saya sudah bilang tadi, kalau ada yang masuk, saya pasti akan keluar. Gitu. Sekarang muncul ya? Muncul, Ibu. Ya. Jadi pertemuan kali ini saya masih terima kalau lambatnya seperti ini ya. Nanti lain kali saya nggak akan terima lagi ya. Baik. Kita berbicara tentang pengangguran, gitu ya. Pengangguran itu apa sih, gitu ya. Terus apa kaitannya dengan inflasi, gitu. Nah, biasanya teman-teman, pemerintah telah membuat banyak kebijakan yang ditujukan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi, adanya kesempatan kerja, juga kestabilan harga, gitu ya. Terus pada kenyataannya teman-teman jarang juga pada saat yang sama terjadi kesempatan kerja penuh dan harga yang stabil. Teman-teman coba perhatikan, sebanyak-banyaknya juga usaha dibuka, tetap aja ada pengangguran gitu ya. Terus kemudian walaupun pemerintah berusaha menstabilkan harga, ya tetap aja pasar itu bergejolak gitu. BBM naik, maka harga-harga lain juga naik gitu ya. Seperti itu. Nah, selanjutnya teman-teman juga di pelajaran kita ini kita akan belajar namanya terkait dengan
something error. Ya. Bagaimana sih timbulnya pengangguran dan inflasi yang terlalu tinggi dan bagaimana cara mengatasinya gitu. Ini memang persoalan mikro gitu ya. Pengangguran, kalau ini makro ya, pengangguran seperti itu dan inflasi gitu ya. Bagaimana timbulnya pengangguran itu? Kemarin kami Zoom nih dengan teman-teman pemuda NTT gitu. Bersyukur saya salah satu duta PP Lingasi itu pemuda peduli lingkungan asri bersih gitu ya, yang di bawah langsung dari Kementerian Pemuda dan Olahraga seperti itu. Dan saya masuk 4 besar sebagai duta PP Lingasi itu gitu ya. Ketika kami Zoom, kita membahas terkait dengan pengangguran. Kenapa sih orang muda itu banyak menganggur gitu? Nah, dari hasil diskusinya kami memang ada beberapa poin yang ditemukan. Pemuda-pemuda itu pengangguran kadang-kadang juga bukan karena kesempatan kerjanya yang tidak ada. Kesempatan kerja ada, tapi kompetensi atau keahlian dari pemuda tersebut yang tidak memenuhi kualifikasi gitu ya. Misalnya, saya membuka lowongan kerja yang mampu menggunakan teknologi. Tetapi pemuda yang ada di Sumba Timur, untuk pegang laptop aja tangannya gemetar gitu. Kira-kira bisa dapat kerja nggak ya? Tidak, Bisa, Bu. Jadi, kadang-kadang persoalannya itu kompleks. Tidak hanya kesempatan kerja yang tidak ada, tapi bisa jadi pengangguran terjadi karena kompetensi atau keahlian dari pemuda tersebut atau penganggur tersebut tidak memenuhi kualifikasi seperti itu ya. Jadi ini teman-teman juga di ekonomi makro nanti di semester ekonomi makro di semester berikutnya, pengantar ilmu ekonomi makro dan pengantar ilmu ekonomi mikro gitu ya. Teman-teman akan belajar lebih jauh ini. Kalau di pengantar ilmu ekonomi ini teman-teman hanya belajar pengenalannya saja seperti itu. Nah, teman-teman juga akan belajar berapa tingkat inflasi yang dapat diterima. Dapatkah suatu negara mengendalikan inflasi gitu. Ini sebenarnya pertanyaan yang menuntut dilakukannya perubahan lingkungan perekonomian seperti itu. Mau tidak mau lingkungan perekonomian itu harus diubah gitu ya. Laju inflasi akan mempengaruhi harga-harga barang di pasar. Laju inflasi juga akan menyebabkan terjadinya PHK gitu ya. Kalau sudah inflasi tinggi, maka banyak perusahaan melakukan pemutusan hubungan kerja atau yang disingkat dengan PHK gitu ya. Teman-teman tahu ya? Atau belum tahu? PHK. Tahu. Ya. Tahu, Bu. Oke, ada yang tahu mungkin, ada yang tidak tahu. Pemutusan hubungan kerja. Gitu ya. Oke. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini membuat baik pemerintah ataupun pelaku ekonomi berupaya untuk melakukan perubahan lingkungan perekonomian gitu ya. Bagaimana supaya setiap orang ataupun setiap perusahaan itu sendiri ada income-nya di dalamnya. Jadi income yang dimaksud ini adalah masukan seperti itu ya. Pemerintah mendapat income gitu ya. Perusahaan mendapat income. Perorangan masyarakat dapat income gitu. Kalau saya terlalu cepat, tolong dikonfirmasi teman-teman ya. Karena jangan sampai teman-teman merasa tidak nyaman kalau saya cepat-cepat gitu. Pas atau bagaimana? Pas, Ibu. Pas, Ibu. Pas ya? Pas, Ibu. Pas, Bu. Oke, kita lanjutkan teman-teman. Nah, sampai seberapa jauh pertumbuhan ekonomi yang sebenarnya kita inginkan? Ini juga menjadi pertanyaan berikutnya yang mendorong terjadinya perubahan lingkungan ekonomi. Gitu. Bagaimana sih kita dapat mempertahankan dan melanjutkan pertumbuhan ekonomi gitu? Ya, kalau teman-teman
baca ini, kalau teman-teman baca pertanyaan ini mungkin masih bingung ya. Tapi sebenarnya pertanyaan-pertanyaan ini akan menolong teman-teman untuk memahami lebih jauh seperti itu. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa, Bu. 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 Kita lanjutkan. Kemiskinan merupakan suatu persoalan utama di banyak negara. Ya, sehingga menimbulkan pertanyaan ini juga. Bagaimana sih kemiskinan itu terjadi? Siapa yang miskin gitu ya? Ini sebenarnya nggak perlu kita jawab. Ini hanya membuat kita untuk memahami kemiskinan itu perlu dipertanyakan gitu ya, atau bisa disebut persoalan atau permasalahan terkait dengan kemiskinan memang perlu ditinjau dari segi realita dan juga dari segi teoritisnya. Nanti teman-teman belajar banyak terkait hal ini di pengantar ilmu ekonomi makro gitu. Kalau dulu kami diajarkan oleh Bapak Muanananga, beliau itu mengarang buku ini makro dan mikro gitu, keren sekali gitu ya. Jadi kalau beliau mengajarkan ini asli kita seperti di awang-awang gitu. Kenapa? Karena teori antara teori dengan realnya itu lebih susah memahami teorinya gitu. Belum lagi rumus-rumusnya gitu ya. Sehingga teman-teman kalau sudah Pak Nanga yang masuk biasanya sedikit agak kurang semangat masuk gitu. Tapi saya berharap teman-teman nanti di semester berikutnya tetap semangat ya supaya bisa paham gitu ya. Oke teman-teman. Nah, bagaimana kemiskinan itu terjadi gitu? Apa sih yang menyebabkan kemiskinan terjadi? Ini sebenarnya korelasi sangat banyak yang berkorelasi dengan kemiskinan ini. Kemampuan ekonomi, penghasilan keluarga, terus kualitas dari SDM, terus kemudian lingkungan, wah banyak sekali faktornya gitu ya. Tingkat pendidikan, nah itu sangat mempengaruhi sekali gitu. Sehingga teman-teman kalau melakukan penelitian memang topik ini sangat menarik banget gitu. Nah, siapa sebenarnya yang miskin? Menurut teman-teman siapa sih yang miskin? Coba kita diskusikan sedikit walaupun sebenarnya ini bukan di pertanyaan kita di sini gitu. Bukan materi yang akan kita bahas maksud saya. Coba teman-teman jawab siapa kira-kira yang miskin? Orang yang tidak berpendidikan. Siapa yang miskin? Orang yang tidak mau bekerja. Ya, ini orang yang tidak mau bekerja, orang yang tidak berpendidikan katanya. Apa lagi? Orang yang mau berusaha. Orang yang tidak mau berusaha. Mudah putus asa. Orang yang tidak mau berusaha. Iya. Mudah putus asa. Orang yang tidak mau bekerja. Orang yang tidak mau bekerja. Jawabannya teman-teman luar biasa semua. Iya, kalau kita membuat indikator miskin itu dari segi ekonomi, maka kita akan mengatakan orang tersebut tidak mau berusaha gitu ya. Atau tidak bekerja lebih keras gitu. Tapi kalau kita tinjau miskin itu dari segi kesejahteraan hidupnya, termasuk kesehatan, pendidikan gitu ya. Nah itu masuk juga di dalamnya gitu ya. Tingkat pendidikan rendah ya golongan ke ranah miskin juga gitu. Nah apa yang membuat mereka miskin teman-teman? Itu teman-teman tadi sudah jawab. Kurang berusaha, tidak berpendidikan dan lain sebagainya gitu. Nah ini faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan ini semua sangat menarik untuk diteliti ya. Seperti itu. Nah apakah kemiskinan akan hilang dengan sendirinya? Nah ini sangat menarik ini. Karena faktanya hingga hari ini seberapa kuat pun manusia berusaha, kemiskinan itu tetap ada di sekeliling kita gitu ya. Ada nggak teman-teman di sekitarnya teman-teman yang mengalami kemiskinan? Banyak, Bu. Banyak, Bu. Ada Banyak, banyak. Bu. Ada, Bu. Ada, Bu.
Iya, tergantung tadi indikatornya apa ya. Kalau bicara uang mungkin banyak banget yang miskin, apalagi dengan pandemi saat ini gitu ya. Kalau berbicara moral juga banyak banget yang miskin hari-hari ini karena tidak peduli lagi dengan sesama gitu. Terus bicara dari segi pendidikan juga banyak yang miskin karena nggak mampu menempuh pendidikan selanjutnya gitu. Jadi tergantung indikator apa yang teman-teman gunakan dengan kata miskin itu. Tetapi secara teoritis sebenarnya kemiskinan yang dimaksudkan di sini adalah berbicara tentang dari segi ekonomi dan kesejahteraannya gitu ya. Nanti akan dibahas pendidikannya, kesehatannya, tingkat harapan hidupnya gitu. Bisa dipahami sejauh ini teman-teman? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Bisa, Bu. Bisa, Bu. Bisa, Bu. Oke. Kita lanjutkan ya. Ini teman-teman ada banyak kirim pesan ke saya nih. Ulang tahun. Jadi kalau teman-teman lihat ada yang masuk tolong dimaklumi ya. Maksud saya masuk ini di layarnya. Semoga tidak masuk sih, saya sudah sembunyikan. Tidak apa-apa, Oke. masuk. Sudah masuk. Tidak apa-apa ya kalau masuk ya. Tidak apa-apa, Ibu. Iya, Ibu. Apa, Bu? Oke. Selamat ulang tahun. Baik, kita lanjutkan ya teman-teman. Mari kita lihat apa sih itu ilmu ekonomi. Nah, sekarang kita masuk ke topiknya kita yang seharusnya. Kalau pengantarnya tadi sudah ada bayangan teman-teman ya. Gitu. Apa sih itu ilmu ekonomi? Menurut Albert Marshall, ilmu ekonomi adalah suatu studi tentang manusia dalam urusan hidup yang biasa gitu. Terus persoalan ekonomi timbul dari penggunaan sumber yang langka untuk memuaskan keinginan manusia yang tak terbatas. Nah, kelangkaan ini tidak dapat dihindarkan teman-teman dan merupakan inti persoalan ekonomi gitu. Nah, teman-teman coba bayangkan ilmu ekonomi itu kan studi tentang manusia. Saya tanya, kira-kira teman-teman ingat nggak? Ini saya minta tolong di mute yang lain ya. Biarkan saya saja yang ada suaranya ya. Gitu. Kami di rumah ini tiga-tiganya Zoom teman-teman. Jadi kalau ada suara-suara mohon dimaklumi ya. Gitu. Oke, Iya, Bu. saya kembali ke laptop. Wah. Semangat dulu ya, semangat teman-teman ya. Ini sebenarnya menarik sekali kalau kita bertemu di kelas, pasti akan heboh gitu. Nah, tadi saya katakan ilmu ekonomi itu adalah studi tentang manusia. Teman-teman ingat nggak waktu di SMA apa-apa saja yang terkait dengan manusia? Yang mempelajari tentang manusia, ilmu-ilmu apa saja? Yuk, coba siapa yang bisa? Ilmu sosial. IPA. Ilmu sosial. Ilmu apa lagi? Ilmu ekonomi. Ekonomi. Ilmu Antropologi. antropologi. Ilmu pengetahuan alam. Psikologi. IPA. Psikologi. Apa? Psikologi. Ilmu pengetahuan IPS. alam, Ibu. Antropologi. Sosiologi. Iya. Biologi. Iya. Iya, betul. Nah, kalau apa, Dek? Sosiologi. Iya. Oke, dari semua yang teman-teman sampaikan tadi. Sosiologi, Bu. Oke, sosiologi. Iya, sosiologi tadi sudah sempat disebutkan juga. Oke, bagi teman-teman yang ada gangguan jaringan, nanti kan ada rekamannya ini ya. Saya coba nanti cek apakah bisa diupload di YouTube. Kalau bisa diupload, nanti saya upload di YouTube teman-teman ya. Seperti itu. Iya, Kalau enggak, saya kasih linknya ke teman-teman. Jadi nggak usah khawatir ya. Jadi tenang aja, ikuti aja seperti itu. Kalau teman-teman sering kirimi pesan ke saya kan itu menghilangkan konsentrasi juga ya. Betul nggak? Iya, Bu. Iya, Ya, Bu. Ibu. Oke. Jadi kalau misalnya suara
saya putus-putus, tapi yang lain tidak komplain, berarti masalahnya adalah di tempat kalian. Jadi tidak usah komplain, Bu, tidak dengar suara gitu ya. Siap ya? Saya ada rekam ya. Oke, kita lanjutkan. Dari semua yang teman-teman sampaikan tadi, itu menunjukkan bahwa sebenarnya studi tentang manusia itu hampir semua terhubung kepada ilmu yang kita pelajari gitu ya. Tadi IPA, ilmu pengetahuan alamnya, ya berkaitan juga dengan manusia, biologi, sosiologi, IPS, psikologi, dan banyak sekali gitu ya. Itu semua terhubung kepada studi tentang manusia. Nah, untuk ilmu ekonomi memang fokusnya kepada studi manusia dalam urusan hidup yang biasa. Disebut hidup yang biasa itu adalah hidup sehari-hari, teman-teman, seperti itu. Kenapa sih muncul persoalan ekonomi? Karena adanya kelangkaan, gitu ya. Sumber daya yang langka, gitu. Jadi tolong dicatat kata kuncinya adalah kelangkaan, gitu. Nah, kelangkaan ini teman-teman tidak dapat dihindarkan. Dan ini sebenarnya yang menjadi inti persoalan ekonomi. Jadi teman-teman tandai memang di resumnya teman-teman itu bahwa inti dari persoalan ekonomi itu adalah kelangkaan gitu ya. Kita lihat lebih jauh bagaimana itu kelangkaan gitu ya. Nah, kelangkaan teman-teman berbicara tentang kebutuhan manusia selalu lebih tinggi dari faktor produksi yang disediakan oleh alam. Jadi kalau ditanya apa itu kelangkaan gitu ya. Kelangkaan itu adalah di mana kebutuhan manusia selalu lebih tinggi daripada faktor produksi yang disediakan oleh alam. Contohnya apa, Bu? Ya, mari kita kasih contoh seperti apa saat ini ya. Ada yang bisa bantu saya? Mungkin saya ingatnya langsung air gitu ya. Kalau air sih sampai saat ini beberapa lokasi masih berlimpah air gitu. Kalau kami di Padadita sih tidak, sudah langka air. Ya, kira-kira apa lagi kelangkaan yang terjadi teman-teman? Bensin, Di mana? Bahan bakar, Bu. Betul sekali, bensin, Premium, minyak Ibu. tanah. Iya, ini premium ya. Ini apa? Bensin premium makin langka gitu. Terus, yang premium itu masih banyak. Yang ini, yang mana yang disubsidi ini? Itu Bensin. mungkin yang, ya bensin yang bersubsidi itu kan mulai langka gitu. Nah, apalagi yang langka? tenaga yang handal, Ibu. Kebakaran hutan. Apa? Bisa lebih kencang, Dek? Kurangnya tenaga yang handal, Ibu. Kalau tenaga yang handal mungkin bukan kepada kelangkaannya ya, bukan kelangkaan dari segi manusia, tapi coba lihat tadi kelangkaan itu adalah posisi di mana kebutuhan manusia lebih tinggi daripada faktor produksi yang disediakan oleh alam gitu ya. Faktor-faktor produksi kira-kira apa yang ada di alam? Kalau teman-teman tahu gitu. Salah satunya jaringan, Ibu, bisa? Tidak bisa dengar. Minyak bumi, Ibu. Minyak bumi. Tanah, hutan. Betul. Minyak bumi, Bu. Betul, tanah, Bu. minyak bumi, apalagi? Biji plastik, Ibu. Air. Hutan, Ibu. Air, batu bara, makhluk hidup. Batu bara. Vitamin. Pohon-pohon, hewan. Iya, betul. Banyak sekali yang menjadi kebutuhan Termasuk dalam manusia flora dan fauna, Ibu. alam. Iya, flora dan fauna, betul. Kalau kita bicara tentang hewan yang dibutuhkan manusia, apa yang langka? Kulit.
Daging. Hewan. Yang langka apa? Hewan apa yang langka saat ini maksud saya? Babi, Bu. Babi. Babi, Ibu. Babi, kerbau, Kuda, Monyet, Ibu. ya. Anjing. Burung. Anjing sudah mulai punah ya. Orang utan, Ibu. Iya, Ibu. Masih banyak. Masih ada anjing, Bu. Orang hutan itu langka. Gajah rusa, langka ya. Kakak tuh Rusa, ayah, iya. jerapah, Jerapah banyak sekali. Buaya. Kalau kita bicara tentang fauna, flora dan fauna banyak sekali yang sudah mulai langka gitu. Kalau kita bicara tentang sumber daya alam seperti minyak gas bumi gitu ya, itu sudah makin langka gitu. Batu bara udah makin langka gitu ya. Jadi ada banyak sekali sebenarnya kelangkaan yang mau tidak mau manusia harus diperhadapkan dengan pilihan gitu. Nah, kelangkaan ini berhubungan dengan keinginan manusia, teman-teman. Di mana penyediaan sumber daya yang tersedia saat ini sangat tidak mencukupi gitu ya. Sehingga diperlukan berlipat ganda output perekonomian yang ada untuk menghasilkan cukup banyak barang dan jasa. Untuk apa? Memungkinkan setiap orang mengkonsumsi jumlah tersebut. Sehingga tidak heran teman-teman ada banyak sekali sekarang produk-produk yang mirip, bukan karena produksi alam lagi, tetapi sudah menjadi buatan manusia gitu. Kira-kira teman-teman ada yang bisa kasih contoh? Bukan alam lagi yang menyediakan, tetapi itu sudah buatan manusia gitu. Teman-teman bisa kasih contoh? Laptop contohnya. Alat komunikasi. Betul sekali. HP, Ibu. Laptop. Kenapa? Karena burung merpati sudah berkurang ya. Kalau zaman dulu kan untuk mengirim pesan itu kan pakai burung merpati ya. Ini burung Ya, Bu, diikat di dem kaki. Betul, burung merpati bawa surat cinta, belum lewat dari rumahnya Vito sudah tembak nih. Itu surat cinta harusnya ditujukan kepada Ita, tapi jatuhnya di Vito gitu. Jadi, ya itu betul saja Jeff, supaya ya, yang saya heran Vito no comment nih Vito, jangan sampai Vito sementara ada di mana gitu, hanya HP-nya doang yang ada. Ada Ibu. Oh hadir, oke. Saya berharap Vito tidak menembak burung yang lewat ya, Vito ya. Iya Bu. Ya kalau zaman dulu memang itu. Terus dulu itu kan masih kantor pos ya, mengantar surat gitu ya. Jadi pakai zaman dulu untuk transportasi dulu kan masih kuda ya. Kuda, Iya, kerbau ya. Ibu. Udah. Kuda, kerbau. Terus untuk menggembur. Unta. Betul. Keledai. Iya, betul. Betul sekali. Teman-teman bayangannya langsung meluncur ke zaman dulu ya. Iya Bu. Dulu teman-teman kalau kita mau menggemburkan tanah gitu kan pakai ini sapi nih kalau di sawah gitu ya. Sekarang udah pakai mesin gitu. Jadi sebenarnya akibat dari kelangkaan itu manusia berusaha untuk menciptakan barang atau menggandakan output perekonomian yang bisa memenuhi kebutuhan manusia. Tapi kenyataannya kebutuhan manusia itu tidak akan pernah terpenuhi. Jadi kata kuncinya itu pegang. Kelangkaan, keinginan manusia, dan kebutuhan yang tidak pernah terpenuhi gitu ya. Kok bisa Bu kebutuhannya tidak pernah terpenuhi? Karena memang salah satu keunikan dari manusia adalah keinginannya tidak pernah terpuaskan. Sebagai contoh, teman-teman nih sudah punya motor,
masih pingin lagi mobil gitu ya. Teman-teman sudah punya satu handphone, masih mau lagi satu handphone, atau mau lagi handphone yang baru di keluaran terbaru gitu. Sudah punya baju, beli lagi baju. Udah punya tas, beli lagi tas gitu ya. Sudah makan gorengan, masih makan roti, masih makan nasi gitu. Itulah keunikan dari manusia. Gitu ya. Siapa itu manusia? Ya kita semua yang ada di ruang Google Meet ini gitu. Menarik nggak ya? Menarik, Bu. Menarik sekali, Bu. Menarik, Bu. Menarik sebenarnya. Bukan manusia, Bu. Iya. Ini kenyataannya teman-teman, saya sampaikan gitu ya. Semakin manusia berusaha memenuhi keinginannya, kelangkaan itu juga semakin ada gitu. Gitu ya. Jadi bisa nggak Bu keinginan manusia dihentikan? Bisa. Bagaimana caranya Bu? Ya ambil aja napasnya. Kalau manusia sudah berhenti bernapas ya keinginannya habis. Nah, dengan kata lain, itu candaan saya aja ya teman-teman. Dengan kata lain sebenarnya sangat mustahil manusia itu lepas dari keinginan selagi dia bernapas. Sejauh ini bisa dipahami? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Jadi ilmu ekonomi itu menarik ya? Menarik. Ya. Kita lihat. Menarik, Ibu. Akibat dari kelangkaan tadi, makasih Adek yang sudah menjawab. Akibat dari kelangkaan tadi teman-teman, maka manusia diperhadapkan dengan namanya sebuah pilihan, gitu. Manusia diperhadapkan dengan pilihan, gitu. Kenapa manusia diperhadapkan dengan pilihan? Karena sumber daya yang ada itu langka, gitu ya. Masyarakat menghadapi persoalan untuk memutuskan apa yang akan diproduksi dan bagaimana membagikan hasil produksinya di antara anggota masyarakat, gitu ya. Jadi manusia harus manusia harus memilih gitu, memilih keputusan mana yang harus dilakukan. Apakah akan melakukan produksi dilipat gandakan seperti apa, bagaimana hasil produksinya dibagi di antara anggota masyarakat, seperti itu. Nah, kelangkaan ini akan mengharuskan manusia atau masyarakat dengan pilihan. Di mana pilihan itu berarti ada pengorbanan. Kalau saya tarik garis lurus teman-teman, saya bisa katakan tadi, ya, ilmu ekonomi itu adalah studi manusia, gitu ya. Studi manusia tentang kehidupannya sehari-hari, gitu. Di mana manusia itu diperhadapkan dengan masalah perekonomian. Jadi kata kuncinya studi manusia, masalah perekonomian. Apa masalah perekonomiannya tadi? Saya katakan ke teman-teman, masih ingat? Kelangkaan. Betul. Nah, kelangkaan tadi terjadi karena apa? Keinginan manusia yang terus-menerus gitu ya. Kelangkaan juga terjadi karena kebutuhan manusia gitu, bukan hanya keinginan dan kebutuhan gitu ya. Seperti itu. Nah, bagaimana keinginan dan kebutuhan tersebut dipenuhi? Ya tentu menggunakan sumber daya yang ada gitu ya. Ketika alam tidak bisa menyediakan, nah manusia akan melakukan menciptakan yang sama, yang bisa menggantikan produk yang tersedia di alam itu. Tetapi kelangkaan itu tetap terjadi gitu ya. Sekalipun ini manusia terus berupaya, manusia tidak bisa terhindar dari namanya kebutuhan, keinginan, dan kelangkaan. Nah, karena adanya kelangkaan tersebut, maka manusia harus memilih, gitu ya. Ingat ya, sudah bisa jalan ceritanya? Teman-teman ingat nanti ya. Karena Bisa, kelangkaan,
maka manusia itu harus memilih. Dan ketika memilih, pasti ada pengorbanan. Iya. Nggak usah dulu deh saya kasih contoh tentang ekonomi. Saya kasih contoh tentang percintaan aja. Teman-teman kan sudah kuliah nih, SMA sudah mulai lirik kanan, lirik kiri gitu ya. Ketika teman-teman memilih Rambu, bukan memilih Tuti, ada nggak pengorbanannya? Ada, Bu. Ada, Ibu. Ada dong. Misalnya Rambu Dia harus melepas. ini anaknya Maramba gitu ya. Putrinya Maramba gitu. Pengorbanannya apa ketika memilih Rambu? Ya keluar uangnya lebih banyak. Hewan, Pak. Sementara Tuti orang yang sederhana. Pengorbanannya sedikit aja. Yang penting saya antar jemput pulang sekolah gitu ya. Kalau Rambu nggak cukup antar jemput, traktir makan, belikan bando, belikan pulsa gitu, belikan tas bermerek gitu. Nah itu contohnya. Akibat dari kelangkaan, manusia akan diperhadapkan dengan pilihan. Dan di dalam pilihan itu pasti ada pengorbanan atau biaya gitu ya. Nanti kita akan belajar lebih jauh pengorbanan yang seperti apa gitu. Nah, persoalan yang menghendaki seseorang atau perusahaan atau masyarakat membuat keputusan tentang cara terbaik untuk melakukan suatu kegiatan ekonomi. Nah, inilah yang disebut dengan pilihan gitu ya. Ketika manusia diperhadapkan dengan pilihan, maka manusia harus mengambil sebuah keputusan. Bagaimana cara terbaiknya gitu. Seperti tadi, cara terbaik bagaimana saya memilih Rambu? Ya, jujur aja sama Rambu gitu kan. Rambu, saya tidak punya uang banyak, tapi saya mencintaimu dengan segenap hati dan jiwaku, gitu kan. Kalau Rambunya nggak mau, bagaimana? Ya cari alternatif lain. Kalau begitu kita berteman aja dulu Rambu, kita lihat sejauh mana hubungan kita masih muda, gitu. Nah, ada bayangan teman-teman dari contoh itu? Ada, Ibu. Ada, Bu. Ada, Ibu. Kalau begitu, ada yang bisa kasih contoh ekonomi, itu tadi saya kasih contoh tentang hubungan. Bagaimana contohnya di ekonomi ketika diperhadapkan dengan pilihan? Masih bingung ya? Saya kasih contohnya. Tadi kan di alam nih, udah langka kuda, gitu ya. Udah langka kuda, tapi juga langka bensin. Mau naik mobil, bensin nggak ada. Naik motor, bensin nggak ada. Mau naik kuda, kudanya nggak ada. Gitu. Kira-kira apa keputusannya teman-teman? Coba cari solusi dulu. Jalan kaki, Bu. Jalan kaki. Iya, jalan kaki. Jalan kaki, naik sepeda. Cerdas sekali. Ada yang memutuskan mungkin jalan kaki, tapi ada nggak cara lain? Ada yang bisa tahu? Naik sepeda. Naik sepeda, Ibu. Kan kudanya sudah Jual langka motor nih. dari bensin. Kuda sudah langka. Kira-kira apa alternatif lainnya? Sepeda. Naik sepeda, Bu. Betul, sepeda juga bisa, cari sepeda gitu ya. Berarti untuk mendapatkan sepeda ada nggak pengorbanannya? Ada, Bu. Ada. Apa itu pengorbanannya? Betul. Harus keluar biaya Pertama, untuk mencari sepeda. betul. Pertama, kita beli sepeda, kita mengeluarkan biaya untuk sepeda. Kedua, kita mengeluarkan pengorbanan dalam bentuk tenaga, menggayuh. Ya. Tenaga. Waktu, Ibu. Betul, waktu juga. Nah, itu pengorbanannya. Teman-teman sudah bisa paham ya? Untuk sebuah keputusan akibat dari kelangkaan itu, ada namanya pengorbanan. Tetapi manusia akan tetap mencari keputusan yang terbaik untuk mereka. Contoh, bensin langka, motor nggak bisa, mobil nggak bisa, kudanya juga udah langka. Apa solusinya? Kalau saya nggak punya uang untuk beli sepeda, ya jalan kaki.
Tadi ada teman-teman yang jawab ojek. Betul, itu juga cerdas. Kalau tersedia ojeknya gitu ya. Mungkin tukang ojek punya simpanan satu drum bensin di rumahnya. Boleh saja. Pilihannya ada, tapi tetap ada pengorbanan. Bisa ya? Terus pengorbanan berikutnya mungkin apa? Kita bisa jadi alternatif terburuknya adalah kita tidak lagi bisa bepergian, ya sudah, stay at home. Tidak pergi lagi, jalan kaki nggak kuat, mau bayar ojek yang super mahal karena bensin langka nggak mampu, mau beli sepeda nggak mampu, ya udah, stay at home. Di rumah. Tunggu mati. Dua pesta. Ya, itu teman-teman. Tapi menariknya ilmu ekonomi di situ. Satu titik, saat kita tidak bisa mengambil keputusan, tetap juga harus memilih. Pilihan terburuk gitu. Ya, sebagai contoh saya kasih lagi ya, real kehidupan. Saya kan ulang-ulang nih di Jawa teman-teman. Dulu waktu saya kuliah, seperti teman-teman itu, saya melayani namanya anak jalanan gitu ya. Jadi saya dengan teman-teman turun ke jalan, lalu kami membawa nasi bungkus dan membawa buku-buku. Kami mengajar mereka gitu. Berdoa, membersihkan mereka, dan lain sebagainya. Kami layani mereka. Nah, satu titik teman-teman, orang yang gelandangan atau orang jalanan itu, mereka diperhadapkan dengan namanya kebutuhan sehari-hari. Sebagai contohnya adalah makan, gitu ya. Misal kami tidak datang bawa makanan dan mereka tidak mendapat uang 1 sen pun satu hari itu. Mereka diperhadapkan dengan pilihan memakan sisa makanan yang di tempat sampah atau mereka lapar, gitu. Kalau lapar, mereka putuskan lapar, mereka beresiko sakit. Tapi kalau mereka putuskan makan makanan yang di tempat sampah, mereka juga beresiko sakit. Seperti itu. Nah, mereka diperhadapkan dengan pilihan yang berat seperti itu. Dan faktanya ketika kami temui di lapangan, sangat jarang mereka tidak mengambil keputusan makan nasi sisa atau makanan sisa yang dibuang orang. Mereka lebih memilih itu. Sehingga memang secara natural, antibodi di dalam tubuh mereka terbentuk terhadap bakteri-bakteri itu. Coba teman-teman yang di sini yang makan makanan yang dibuang di jalanan, kira-kira apa yang terjadi? Sakit perut, Ibu. Sakit. Iya, ada yang sakit perut. Gigi, Bu. Ada yang bisa kenyang, Ibu. Bagaimana, Dek? Sakit perut, Ibu. Betul sekali, sakit perut. Selain sakit perut apa lagi? Diare. Muntaber. Betul, diare, muntaber. Nah, dan banyak penyakit yang akan timbul gitu. Tetapi manusia tetap diperhadapkan kepada situasi itu. Pilih, dan di dalam pilihan itu ada pengorbanan. Ingat ya, kalau saya kasih garis, ini satu garis gitu, kalau kita kasih satu garisnya, maka teman-teman akan mendapatkan satu gambaran, ada namanya ilmu ekonomi, gitu ya. Saya kasih teman-teman kata kuncinya. Ilmu ekonomi diperhadapkan dengan kebutuhan manusia, gitu ya. Kebutuhan manusia. Atau keinginan manusia. Keinginan manusia diperhadapkan, keinginan manusia diperoleh dari sumber daya alam, gitu ya. Sumber daya aja saya bilang, sumber daya di sekitar, gitu ya. Nah, sumber daya yang tersedia ini menjadi langka. Jadi kelangkaan. Apa itu kelangkaan tadi? Situasi kebutuhan lebih besar dari faktor produksi alam. Betul sekali. Teman-teman sudah jago, berarti sudah paham. Saya berhasil mentransfernya. Jadi ada kelangkaan di dalamnya. Nah, akibat dari kelangkaan ini tadi, manusia diperhadapkan dengan apa? Pilihan untuk apa? Pilihan yang terbaik untuk
memenuhi kebutuhan manusia itu. Manusia. Dan akibat pilihan itu tadi ada apa? Pengorbanan. Oh, Biaya. Jadi nanti kalau teman-teman tes kecil langsung nilai 100 ya. Kalau saya tanyakan hubungannya gitu ya, bisa paham ya? Bisa, Bu. Oke. Nah, kebutuhan manusia itu sebenarnya seperti apa, teman-teman? Tadi saya sudah coba gambarkan juga, tapi di sini saya tegaskan kembali. Karena ini sangat penting, makanya saya ulang-ulang, teman-teman. Kebutuhan manusia yang dimaksud itu adalah keinginan manusia untuk mendapatkan dan mengkonsumsi barang dan jasa. Sekarang sudah jelas ya, yang dimaksud kebutuhan manusia bukan hanya barang loh, tapi juga jasa. Makan minum. Tadi teman, iya betul, makan minum. Primer dan sekunder. Tadi teman-teman ada yang Uang juga, Ibu. iya. Jadi ilmu ekonomi yang waktu teman-teman dapat SMA keluar semua nih ya. Oke. Jadi tadi teman-teman ada yang sudah menjawab ojek gitu. Ojek itu jasa atau barang? Jasa, Ibu. Jasa. Bu. Betul sekali. Jadi sekarang teman-teman lebih paham ya, kebutuhan manusia mana yang dimaksudkan gitu. Yaitu barang dan jasa. Gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, tadi kita bilang ketika terjadi pilihan, maka ada namanya pengorbanan. Gitu ya. Jadi di dalam ilmu ekonomi, iya Dek, terima kasih Dek. Oke. Di dalam ilmu ekonomi teman-teman, nanti teman-teman ada namanya istilah biaya kesempatan. Seperti itu. Bagaimana itu biaya kesempatan? Nah, biaya kesempatan itu teman-teman bisa digambarkan sebagai berikut yang teman-teman lihat di slide. Keputusan untuk memperoleh lebih dari satu barang berarti harus membuat suatu keputusan untuk memperoleh barang lain dalam jumlah yang lebih sedikit. Hal inilah yang membuat keputusan pertama menghendaki pengorbanan biaya, gitu ya. Setiap kali seseorang diharuskan untuk membuat sebuah pilihan, orang itu harus namanya membayar biaya oportunitas atau yang disebut dengan biaya kesempatan. Biaya oportunitas itu adalah biaya kesempatan. Jadi ingat, setiap kali seseorang diharuskan untuk membuat sebuah pilihan, orang itu harus membayar biaya oportunitas. Seperti apa, Bu? Itu tadi yang di atas. Bahwa keputusan untuk memperoleh lebih dari satu barang berarti harus membuat suatu keputusan untuk memperoleh barang lain dalam jumlah yang lebih sedikit. Nah, hal ini atau situasi itu yang membuat keputusan pertama menghendaki pengorbanan. Bagaimana ceritanya, Bu? Nanti kita lihat contoh di bawah ya. Nah, mari kita lihat gambar ini. Ini yang saya katakan kepada teman-teman tadi. Kalau kita bikin garis seperti ini. Jelas teman-teman bisa dilihat dengan baik? Jelas, Bu. Oke. Jadi permasalahan mendasar dari organisasi ekonomi itu tadi apa? Sumber daya yang lengkap. Adanya alat pemuas kebutuhan yang terbatas. Di mana kebutuhan manusia itu tidak terbatas. Akibat alat pemuas yang terbatas dan kebutuhan manusia yang tidak terbatas, maka timbullah masalah pilihan. Ya, pilihan itu yang dimaksud adalah what, how, dan for whom. Seperti itu. What itu apa, how itu bagaimana, dan untuk siapa. Seperti itu ya. Terus kemudian
Akibat dari adanya masalah pilihan itu, maka manusia diperhadapkan dengan situasi mereka harus mendapat solusi. Tadi saya jelaskan solusi terbaik, gitu ya. Nah, dari solusi yang ada itu, maka sistem ekonomi akan membantu adanya solusi manusia memenuhi kebutuhannya. Dan dari solusi muncullah opportunity cost. Apa tadi opportunity cost? Biaya kesempatan. Betul sekali adik-adik, hebat sekali kalian. Berarti saya tidak perlu mengajar lagi nih, kalian sudah jago ini. Jangan Ibu. Tidak, Ibu. Perlu Ibu. Ya, semangat. Jadi menarik kan? Pengantar ilmu ekonomi ini menarik kan? Menarik Ibu. Menarik, Ibu. Oke, mari kita lihat lebih jauh. Nah, jadi teman-teman, setelah kita melihat tadi dasarnya, kenapa ilmu ekonomi itu ada, mari kita lihat apa sih itu ilmu ekonomi secara luas. Yuk, ada yang bisa bantu saya membaca? Saya, Bu. Saya, Bu. Ada Adrian, silakan. Adriana poin 1, Mimi poin 2, silakan. Ilmu ekonomi secara luas adalah mengenai poin pertama itu cara suatu masyarakat menggunakan sumber dayanya dan membagikan hasil produksi pada individu dan kelompok. Oke, makasih Dek. Mimi, silakan Mimi. Ilmu ekonomi secara luas, poin kedua itu perubahan cara produksi dan distribusi pendapatan dari waktu ke waktu. Iya, oke. Elizabeth tadi, poin 3, silakan Elizabeth. Ilmu ekonomi secara luas adalah mengenai poin yang ketiga, efisiensi sistem perekonomian. Iya, jadi teman-teman bisa lihat, terima kasih ya buat yang sudah baca. Teman-teman bisa lihat bagaimana ilmu ekonomi secara luas, gitu ya. Ada cara suatu masyarakat menggunakan sumber dayanya dan membagi hasil produksi pada individu dan kelompok. Gitu ya. Terus ada perubahan cara produksi dan distribusi pendapatan dari waktu ke waktu. Lalu kemudian ada efisiensi sistem perekonomian. Nah, inilah yang terkait dengan ilmu ekonomi gitu ya. Nanti teman-teman akan lebih paham setelah kita lihat semua tentang definisi dari ilmu ekonomi. Oke, saya mau lihat siapa lagi yang mau bantu nih baca nih. Jangan hanya Saya, Bu. Saya, Bu. Saya, Bu. Saya, Bu. Oke, Aris, Ana, silahkan. Aris dulu, baru Ana. Itu. Iya. Mana Aris? Aris toh. Salam. Iya, silahkan Aris. Definisi dari Albert. Ilmu ekonomi yang mempercepat kebutuhan manusia. Iya, betul. Tidak Makasih. jelas. Ini Adi Aristo. Silahkan, siapa lagi tadi? Bu. Saya, Bu. Saya Bu. Saya, Ibu. Saya, Bu. Ya. Flora. Habis Flora, Pito. Saya tadi, Bu. Silakan. Siapa yang dahulu? Silakan. Saya, Bu. Flora. Iya. Menurut JR, ekonomi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari usaha manusia ke arah kemakmuran. Silakan Vito. Ilmu ekonomi adalah studi mengenai kekayaan material. Silakan lagi siapa satu orang lagi? Saya, Bu. Saya, Bu. Saya, Bu. Ilmu ekonomi adalah ilmu. Jelas.
Ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi adalah ilmu mengenai penilaian serta pilihan manusia. Betul sekali. Nah, teman-teman, terima kasih yang sudah yang sudah membantu. Dari definisi ilmu ekonomi ini, kira-kira yang mana yang kalian belum paham? Kan tadi kita sudah lihat tuh. Kira-kira yang mana? Mengenai kekayaan material, Ibu. Iya, Ibu. Oh. Adakah teman-teman di sini yang bisa membantu menjawab bagaimana itu kekayaan material? Yang disebut, silakan deh, Aristo, silakan. Kekayaan material adalah seperti bangunan, wisata, kurang jelas, bro. Oke. Ada material, yang materialnya tadi dia bilang bangunan, terus tempat wisata, terus apa lagi? Meningkatkan Yang kualitas lain ada yang bisa bantu jawab? Endang Riani. Ya, silakan Endang Riani. Kekayaan material Ya. seperti peran dalam meningkatkan kualitas kehidupan seseorang. Contohnya seperti apa? Meningkatkan kualitas hidup seseorang. Ya, Deksi memperjelas, silahkan Endang. Sabar. Oke, teman-teman masih ingat tadi contoh yang kita katakan bahwa kebutuhan manusia itu dia ada barang dan jasa ya. Suara putus-putus, Ibu. Terus kemudian tadi putus-putus ya. Di sini lancar sekali. Pasti dia yang Ya. jaringan. Betul. Oke. Seperti tadi yang saya katakan, kalau misalnya hanya kalian yang mendengar putus-putus, coba cari posisi yang lebih tepat gitu ya. Kecuali semua mendengarnya putus-putus, berarti jaringan saya yang terganggu gitu ya. Jaringannya Ibu bagus. Iya, harusnya bagus teman-teman. Karena saya double, saya gunakan WiFi dan data. Jadi kalau WiFi-nya error, otomatis masuk ke data begitu. Ya, oke, saya lanjutkan teman-teman ya. Jadi ilmu ekonomi adalah studi mengenai kekayaan material. Kekayaan material di sini kita kita lihat dulu arti kata material itu. Material di situ berbicara tentang segala sesuatu benda, teman. Makanya disebut material seperti itu ya. Jadi segala sesuatu yang bersifat benda disebut dengan material. Seperti Material. apakah Material. iya. Bisa dipahami? Bisa, Ibu. Jadi tadi yang kita jelaskan tadi itu bagaimana manusia memenuhi kebutuhannya. Tidak ada kuda, tidak ada mobil, tidak ada bensin. Nah, itu semua material yang kita sebutkan itu. Seperti itu ya. Naik ojek. Seperti itu. Ojek itu ya material. Seperti itu ya. Motor yang dia pakai itu maksud saya. Gitu. Terus kemudian hal-hal yang bersifat material lainnya adalah yang tadi teman katakan tadi. Bangunan, benda-benda lainnya seperti itu ya. Itu yang dimaksud ya.
Iya, Bu. Ada lagi yang lain? Saya kira untuk ini pas ya. Mari kita lihat satu pengertian lagi dari pendapat ahli ekonomi. Silakan ada yang bisa membaca dari Frank Knight. Saya, Ibu. Saya, Bu. Saya, Ibu. Saya, Bu. Ibu. Ini sudah tadi. Saya. Saya, Ibu. Ya, silakan. Siapa namanya? Abner. Silakan Abner. Iya, Bu. Peran Knight yaitu studi mengenal ilmu ekonomi adalah studi mengenai cara bertindak ekonomis. Iya. Ini Abner. Paham tentang ini Abner? Belum, Bu. Belum ya? Ya. Oke, ada teman lain yang bisa membantu? Tadi waktu saya kasih contoh itu sudah jelas. Kira-kira ada yang lain yang bisa membantu? Menjelaskan supaya Abner paham dengan teman lain? Dari saya, Ibu. Silakan. Kalau menurut saya arti dari pernyataan Frank Knight tentang studi mengenai ilmu ekonomi adalah studi mengenai cara bertindak ekonomis. Di sini kita bisa lihat bahwa objeknya itu manusia, yang artinya yang melakukan kegiatan ekonomi ini manusia, seperti itu. Terima kasih. Iya. Oke, terima kasih Dek pendapatnya. Ada lagi yang lain? Mungkin dari saya, Bu. Bertindak Silahkan ekonomis. Deksi. Iya, bertindak secara ekonomis itu adalah suatu tindakan yang mengedepankan rasionalitas. Oh. Oke, Deksi. Sepertinya terputus suaranya Deksi. Saya hanya dengarkan kata mengedepankan rasionalitas. Oke, Tito, silahkan. Dari saya juga, Ibu. Saya juga, Ibu. Suatu tindakan Iya. manusia melakukan suatu tindakan. Suatu tindakan manusia. Saya yang tidak dengar suara ya. Dari saya. Halo? Jaringan kan ini. Dari Seli agak ke depan sedikit, di sana sedikit. Ya. Oke, teman-teman, saya kasih tadi, masih ingat tadi contoh yang saya katakan tentang ini, apa sudah tidak ada bensin, motor tidak jalan, mobil tidak jalan, kudanya langka, gitu ya. Terus teman-teman kasih ide, ada yang bilang beli sepeda, ada yang bilang apa tadi? Naik ojek, terus ada yang bilang jalan kaki. Terus saya ini apa namanya? Saya katakan tadi ke teman-teman, keputusan terburuknya adalah stay at home. Iya. At home, stay at home. Tidak kemana-mana gitu ya. Jadi, in the home. Iya, terima kasih. Ditunggu teman-teman ya.
Oke. Mimi. Sorry teman-teman, ada informasi yang saya harus sampaikan tadi jadi terputus sedikit ya. Jadi manusia dituntut untuk bertindak ekonomis seperti itu ya. Ingat tadi yang prinsipnya mereka mencari efisiensi seperti itu ya. Mana sih yang paling ekonomis buat mereka gitu. Tadi kalau saya nggak punya uang, ya udah saya jalan kaki aja paling ekonomis buat saya. Tenaga aja kok yang keluar dengan waktu saya lebih lama gitu ya. Tapi bagi orang yang dia tahu mungkin manfaat dia harus cepat sampai di sana, di tujuan itu lebih besar daripada pengorbanannya, maka dia akan beli sepeda gitu. Tapi ada orang juga mengatakan, wah kalau saya beli sepeda butuh waktu lagi ke toko. Saya harus lebih awal lagi sampai di sana supaya saya dapatkan keuntungan lebih gitu. Ingat tadi income yang saya sebutkan ya. Keuntungan lebih, berarti saya naik ojek aja gitu. Walaupun pengorbanannya lebih besar. Bayar lagi ininya jasa ojek itu. Bensin langka pasti ojeknya mahal dong gitu kan. Seperti itu. Sebenarnya dari semua tadi contoh alternatif yang teman-teman bikin, pengorbanan terbesar dari segi uang itu adalah beli sepeda baru, betul kan? Gitu. Tapi bagi beberapa orang bisa jadi membeli sepeda baru itu adalah sesuatu yang ekonomis buat dia gitu. Jadi kata ekonomis atau kata efisien di dalam ilmu ekonomi ini adalah tergantung persepsi dari masing-masing manusia, persepsi dari pelaku itu sendiri dan juga kondisi sumber daya dari manusia itu sendiri. Sumber daya yang dimaksud di situ apakah sumber daya keuangannya, apakah sumber daya intelektualnya, apakah sumber daya lingkungan yang ada, seperti itu ya. Bisa dipahami, Dek? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Baik. Kita lanjut ya. Sehingga teman-teman di dalam kegiatan ekonomi, di dalam kegiatan ekonomi kita akan berbicara tentang kegiatan seseorang, perusahaan atau masyarakat untuk memproduksi barang dan jasa maupun mengkonsumsinya. Jadi ada lagi dua kata kunci di sini adalah memproduksi dan mengkonsumsi. Jadi manusia tidak hanya memproduksi barang, manusia harus mengkonsumsi seperti itu. Konsumsi. Iya. Sehingga nanti memang manusia diperhadapkan dengan pilihan tadi itu. Produksi barang, lalu konsumsi, lalu bagaimana distribusinya, bagaimana pembagiannya ke anggota masyarakat lainnya, seperti itu. Kompleks tapi menarik kan? Nah, apa itu guna, apa itu konsumsi, apa itu permintaan. Mari kita lihat ya. Manusia memerlukan barang dan jasa, karena barang dan jasa memberikan kepuasan hati, manfaat, ataupun guna langsung atau tidak langsung. Guna suatu benda tergantung pada persediaannya. Misalnya, sebuah botol berisi air minum mempunyai kegunaan yang tinggi bagi orang yang sedang haus. Botol berisi air kedua masih memberikan kegunaan atau kepuasan, tetapi sudah tidak sebesar botol pertama, di mana guna yang diberikan oleh sejumlah botol berisi air minum, jika berturut-turut dilakukan, maka kegunaannya akan mengecil, makin kecil maksudnya. Nah, guna marginal semakin berkurang. Nah, kata lain dari guna ini adalah utility. Ya teman-teman ya, kalau dapat kata utility atau guna gitu ya, seperti itu. Nah, jadi ketika kita mengkonsumsi sesuatu gitu ya, konsumsi pertama itu kegunaan atau kepuasannya itu masih sangat besar atau tinggi. Tetapi kalau kita konsumsi yang sama terus-menerus, maka akan sedikit kegunaannya, makin mengecil kegunaannya. Nanti kita lihat lebih jauh. Nah, karena kepuasan atau guna tak dapat dihitung atau diukur, para ahli ekonomi mencari jalan lain dengan membandingkannya dengan uang. Jadi bukannya berapa banyak kepuasannya, tetapi berapa nilai kepuasan itu.
Ada dua kata kunci di sini. Bukan berapa banyak kepuasannya, tetapi berapa nilai kepuasannya. Karena kepuasan dan kegunaan itu tidak dapat dihitung atau diukur, ahli ekonomi akan menggunakan pembandingnya dengan uang, gitu ya. Jadi nanti yang dinilai bukan berapa banyak kepuasannya, bukan dibilang berapa banyak kamu puas, bukan, tapi berapa nilai kepuasannya, gitu ya. Misalnya seorang pegawai dengan pendapatan tertentu harus berhati-hati dalam membelanjakan uangnya untuk membeli barang yang diperlukan. Dia juga harus membagi sesuai dengan prioritas keperluan akan barang tersebut, seperti itu ya. Sehingga seseorang ketika diperhadapkan dengan pilihan tadi untuk pengukuran kepuasan dan kegunaan atau disebut guna seperti itu ya, bukan banyak kepuasannya, tapi berapa nilai kepuasannya, gitu ya. Jadi mau tidak mau memang manusia akan berhati-hati dalam membelanjakan uangnya, karena ingat tadi untuk membandingkan kepuasan dan guna itu dibandingkan dengan nilai uang, seperti itu. Nanti kita lihat contohnya ya. Misal saja ini contoh ya, teman-teman tolong diperhatikan ya. Memang sengaja diuraikan begini supaya teman-teman langsung bisa melihat. Ada yang bisa mendengar suara, ada yang bisa membaca. Silakan. Yang bisa membaca, baca. Yang bisa mendengar, dengar ya. Misal saja ada seorang pegawai yang membawa uang bagian gajinya untuk membeli durian. Di sudut jalan ada setumpuk durian dengan harga 5.000 per butir. Tandai kata 5.000 per butir. Berapa butirkah pegawai itu akan membeli durian? Gitu. Nah, dia tidak dapat mengukur besarnya kepuasan dari setiap butir durian tersebut. Dia akan membandingkan uang yang dimilikinya dengan durian yang akan dibelinya. Misalnya, dia membeli 4 buah durian. Kepuasan yang diperoleh dari 4 buah durian itu seimbang dengan nilai 20.000. Kenapa 20.000? Karena satu butir durian tadi adalah karena satu buah durian harganya 5.000. 5.000. Jadi 5.000. 5.000 dikali 4 jadi 20.000. Betul. Jadi 20.000. Mari kita lihat simulasinya. Mengapa ia tidak membeli 5 buah atau 3 buah aja? Itu ada balonnya tuh, meletus 1, melayang 1. Gitu ya. Mengapa ini dia tidak membeli 5 buah atau 3 buah saja? 1, karena durian yang kelima dirasa tidak akan menambah kepuasan yang sama dengan butir durian jika hanya membeli 4 buah. Atau kepuasan durian kelima lebih rendah nilainya dari uang 5.000. Itu 1 jawabannya. Yang kedua, karena butir yang keempat masih akan memberi kepuasan yang lebih besar daripada uang 5.000. Teman-teman bisa bayangkan ya, kalau kita makan buah durian 4 itu sudah puas kan? Sudah. Kalau ditambah satu lagi kayaknya rasanya nek gitu ya. Nek gitu, keluar gas gitu kan. Oke. Seperti itu. Terus perbedaan antara kepuasan dari butir ketiga dengan keempat dan antara butir keempat dan kelima tadi itu sangat diperhatikan oleh oleh ahli ekonomi. Nah, di mana perbedaan kepuasan itu disebut apa? Baca sama-sama yuk. Yang bisa audionya silahkan. Kepuasan marginal atau Kepuasan marginal. Oke, jadi perbedaan kepuasan itu dinamai dengan kepuasan marginal atau guna marginal. Jadi dapat dikatakan bahwa makin banyak suatu barang itu dikonsumsi, akan semakin kecil tambahan kepuasannya.
atau bahkan akan merusak. Kalau kita mengkonsumsi terus-menerus ya bisa jadi muntah kan? Gitu. Iya, Bu. Iya, Ibu. Oke, kita lihat ilustrasi selanjutnya. Kenikmatan durian pertama masih demikian besarnya hingga orang tadi sebenarnya berani membeli dengan harga atau kepuasan senilai dengan uang seharga 12.500 walaupun harga durian itu harusnya 5.000. Kenikmatan durian kedua senilai dengan uang 10.000 dan yang ketiga senilai dengan 7.500 dan yang keempat senilai dengan 5.000 tadi dan seterusnya. Nah, pengurangan kepuasan seperti pada kasus durian ini dinamai dengan hukum tambahan kepuasan yang makin berkurang. The law of diminishing marginal satisfaction, seperti itu ya. Jadi hukum tambahan kepuasan yang makin berkurang. Jadi kalau saya tanya, teman-teman berikan contoh hukum tambahan kepuasan yang makin berkurang. Teman-teman ingatlah contoh durian. Boleh nggak contoh lain, Bu? Boleh, sangat boleh. Kalau kita kasih teknologi zaman sekarang, contohnya apa? Kita kasihlah handphone ya. Dulu kalau kita punya handphone Nokia, bangga nggak teman-teman? Bangga. Bangga, Ibu. Bangga, Ibu. Sekarang dulu itu sebelum tenar-tenarnya beberapa brand masuk gitu di Indonesia, Samsung J1 itu laris manis ya? Iya, Bu. Iya, Bu. Iya, Bu. Ya, Bu. Orang yang pakai Samsung J1 rasanya kok nggak puas ya? Maunya pakai ini apa? Merek lain aja. Misalnya Oppo Reno 5 gitu ya. Atau misalnya ini Vivo yang terbaru seperti itu. Jadi hukum tambahan kepuasan yang makin berkurang. Artinya saya kasih contoh tadi handphone itu gini. Semakin muncul saya keliru kayaknya kasih contoh kalau saya kasih contoh handphone tadi. Memang betul berkurang tapi berkurangnya kepada handphone Nokia-nya ya. Bukan kepada produk barunya ya, seperti itu. Jadi keliru untuk menjelaskan ilustrasinya. Jadi bukan kepada Oppo Reno-nya, tapi kepada Nokia-nya ya yang berkurang ya, seperti itu. Iya, kenapa di situ berkurang, gitu ya? Kenapa berkurang di Nokia itu? Karena munculnya produk baru gitu ya, Terbaru. gitu. Terbaru. Ya, produk baru. Oke, ini juga contoh tentang ketidakpuasan manusia Hukum seperti tambahan. itu ya. Tapi tidak, saya keliru memberi ilustrasinya. Ini bukan untuk hukum tambahan kepuasan, karena kita tidak menambah. Gitu ya. Sorry, saya minta maaf. Tapi contoh yang saya berikan tadi adalah contoh bagaimana manusia itu tidak pernah puas dengan apa yang sudah dia miliki, gitu ya. Saya minta maaf untuk itu. Tapi untuk hukum tambahan kepuasan ini, teman-teman bisa kasih contoh sederhana adalah es krim, ya. Kalau saya makan es krim pertama di kemasan ya, teman-teman paling laris itu Alice ya. Sekarang yang bisa dijangkau mahasiswa itu yang produk Alice sensor bukan promosi gitu. Nah, waktu kita makan satu kemasan pertama rasanya yummy banget ya, segar banget gitu kan. Kalau makan lagi kira-kira gimana? Puas, Bu. Nagih. 1, 2, 3, 4 masih puas. Kelima mulai gitu ya. Betul ya? Gitu. Bosan. Oke. Bosan. Jadi berkurang nilainya gitu ya. Nah, mari kita lihat ilustrasi yang berikutnya. Uang 10.000 bagi orang kaya mempunyai guna atau kepuasan yang lebih kecil daripada bagian orang miskin. Apabila orang kaya memberi sedekah 10.000 kepada orang miskin, maka tambahan kepuasan bagi si miskin akan lebih besar daripada pengurangan kepuasan bagi orang kaya.
Karena orang kaya menganggap uang itu kecil, maka kepuasannya dia berbeda dengan kepuasan yang diterima oleh orang miskin. Menerima 10.000 itu serasa 1 juta karena bisa mengisi perut gitu ya, bisa beli makan gitu. Nah, pengurangan kepuasan karena si kaya kehilangan uang 10.000 dia kasih ke orang lain, itu tidak sama dengan kepuasan karena penambahan dari si miskin. Iya. Oke, ini berlaku juga contoh yang saya kasih tadi, Nokia. Handphone Nokia bagi orang kaya itu nggak ada gunanya gitu ya. Tetapi bagi orang miskin, handphone Nokia itu serasa memegang Oppo Reno 5. Paham ya? Gitu. Jadi situasi persepsi serta kondisi seseorang akan mempengaruhi namanya nilai kepuasan dan guna dari suatu kebutuhan tersebut, seperti itu. Nah, mari kita lihat dari pembelian durian ada hal lain yang menarik. Untuk durian pertama, karena kepuasannya masih tinggi, orang tersebut akan bersedia membayar 12.500. Padahal kan harganya cuma 5.000 doang. Jadi sebenarnya ada selisih 7.500. Nah, untuk durian kedua, dia bersedia membayar 10.000. Nah, turun nggak selisihnya? Turun ya? Turun, Ibu. Gitu. Untuk durian ketiga dia bersedia membayar 7.500, selisihnya 2.500. Mari kita lihat di sini. 2.500. Oke, teman-teman lihat ini gambar yang ada di sini. Gitu ya. Ada apa namanya? Gambar yang ada di depannya teman-teman. Untuk vertikal ke atas itu adalah rupiah yang dikeluarkan untuk membeli durian. Sedangkan horizontal ke kanan itu adalah jumlah durian. Coba teman-teman perhatikan ini grafiknya itu apa yang terjadi? Menurun atau naik? Menurun, Ibu. Penurunan, Ibu. Menurun. Iya, penurunan. Jadi perhatikan, kelihatan nggak kalau saya ini ya? Ini kursornya saya. Kelihatan, Ibu. Kelihatan, Ibu. Misalnya ini umbu. Umbu siapa namanya? Saya lihat dulu. Oke, umbu siapa ini? Umbu tamu. Umbu tamu beli durian 1. Harganya sih di pasar biasanya 5.000. Tapi karena kepingin banget gitu ya, kepingin banget. Ya udah, umbu beli dengan harga 12.500. Gitu. Terus, aduh, saya masih kepingin lagi deh. Lalu umbu bilang, saya mau beli durian kedua. Tapi saya mau tawar dong dengan 100 atau 10.000 gitu ya. 10.000. Ini ada nolnya 3 ya, di atas tidak dibikin penjelasannya, dia ribuan dia ya, seperti itu. Nah, pada saat ini umbu bilang saya masih kepingin lagi dong, tapi saya nggak mau lagi kalau harganya 12.500, saya mau harga 7.500. Ya dia beli lagi dan itu kepuasannya, dia merasa puas dengan senilai 7.500. Lalu yang keempat jadi berapa? 5.000. Terus yang kelima jadi 2.500. Nah, harga yang ditentukan tadi kan 5.000 ya. Iya, Tuh. Gitu. Tapi begitu dia sudah makan 4 durian, pada saat dia mau makan durian kelima, dia sudah merasa nggak ada sesuatu banget lagi gitu. Bahkan nggak dihabiskan, ditinggalkan gitu. Makanya mengalami penurunan. Nah, jadi negatif.
Kalau di sini disebut negatif atau kurang 2.500 dari kepuasan yang seharusnya. Inilah yang disebut dengan nilai guna atau nilai kepuasan dari manusia. Manusia itu ketika dia mengkonsumsi sesuatu secara terus-menerus, maka akan mengalami penurunan nilai gunanya. Seperti itu. Ya. Teman-teman masih ingat nggak yang lagi tren-tren itu apa ya itu ya? Bisa kasih saya satu contoh yang lagi ngetren tuh? Minuman boba ya, betul ya? Saya bertanya, saya jawab sendiri. Ya, minuman boba itu kan lagi tren banget tuh kan di Waingapu gitu. Kalau di Jawa sih mungkin sudah lama gitu ya. Ini lagi ngetren tuh, tapi sekarang orang cari-cari nggak minuman boba itu? Cari, Bu. Cari, tapi Tidak satu terlalu dua dicari orang lagi. mungkin tidak Kurang. tuh. Atau yang Tapi Ibu, soda. Makin bos, iya. Makin apa deh? bosan Ibu. Makin berkurang. Bosan. Betul. Iya, artinya nilai gunanya atau nilai kepuasannya sudah mengalami penurunan. Konsumsi ulang gitu. Saya itu kan suka banget tuh suka banget itu batagor itu loh. Gitu ya. Jadi waktu batagor Gaga Waingapu itu baru dibuka, hampir tiap hari kami pesan gitu. Tapi sekarang mau pesan lagi, iya saya suka juga sih, hanya dari segi uangnya tadi itu. Tapi tingkat kepuasan waktu makan pertama batagor itu dengan kedua itu berbeda gitu. Oke, bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke, sehingga teman-teman selisih tersebut dinamai dengan namanya surplus konsumen. Kalau yang tadi teman-teman selisih ini ya, selisih dari kepuasan kita yang lebih tadi, nah itu disebut dengan surplus konsumen. Selisih antara harga yang konsumen bersedia untuk membayarkannya dengan harga yang sesungguhnya. Makin kaya seseorang, makin besar surplus konsumennya. Dari gambar di atas juga dapat ditelaah lebih lanjut lagi. Apabila titik-titik yang menggambarkan kepuasan orang tersebut dihubungkan, terlihat sebuah kurva dari kiri atas ke kanan bawah atau mengalami penurunan. Nah, kurva ini, iya, kurva ini teman-teman diartikan kalau harga durian 12.500 maka orang tersebut hanya bersedia membeli 1 buah. Kalau harganya 10.000 dia akan membeli 2 buah dan seterusnya. Nah, kurva inilah yang disebut dengan kurva permintaan. Ini adalah kurva permintaan. Oh, permintaan. Oke, teman-teman. Paham ya? Kalau beli kalau harganya 12.500 dia akan beli satu. Kalau harganya 10.000 dia akan beli dua. Harganya 2 dia beli tiga. Betul. Kalau dia beli dengan kalau harganya 5. Ada streaming. 4, Ibu. Oke. Dari 2.500 5 gitu ya. Oke. Sehingga teman-teman bisa kita definisikan kurva permintaan adalah berbagai jumlah barang yang akan dibeli seseorang pada berbagai kemungkinan tingkat harga dalam jangka waktu tertentu. Kurva permintaan adalah berbagai jumlah barang yang dibeli seseorang pada berbagai kemungkinan tingkat harga dalam jangka waktu tertentu. Gitu. Oke. Untuk permintaan, teman-teman, dalam kehidupan sehari-hari,
seseorang akan membeli barang dengan jumlah yang lebih sedikit kalau harga barang itu naik. Iya, ingat ya, kalau harga barang naik, maka permintaannya akan semakin sedikit. Demikian pula kalau harga barang turun, orang akan membeli dengan jumlah yang lebih banyak. Jadi permintaan adalah dari kiri atas ke kanan bawah seringkali tidak turun, melainkan lengkung. Asumsinya bahwa yang berubah hanyalah harga barang. Tidak jelas, Ibu. Yang lain-lain, halo? Ya, Jelas. di sini Sudah anginnya jelas. kencang. Jelas, Ibu, kan ada yang Di ini dulu, di mute. Dan teman-teman tadi saya sudah kasih pesan ya, yang tidak bisa mendengar suara saya, baca saja. Itu kan sudah ada penjelasannya ya. Oke? Iya, Bu. Yang bisa dengar, silahkan Iya, Ibu. didengar ya. Yang lain tolong di mute, kecuali kalau saya tanyakan ya. Oke, kita lanjut ya. Asumsinya teman-teman, bahwa yang berubah-ubah, ini tadi di grafik ini, yang berubah-ubah di sini, di grafik ini, ya, yang berubah-ubah itu bukan harga yang berubah-ubah itu hanyalah harga barang. Sedangkan yang lain, pendapatan, selera, harga barang lain itu tidak berubah. Jadi kalau di dalam ilmu ekonomi disebut ceteris paribus. Atau asumsinya adalah faktor-faktor lain yang mempengaruhi tetap. Seperti itu ya. Nah, inilah keadaan lain-lain tidak berubah ini dalam ekonomika disebut dengan ceteris paribus ya. Dalam kenyataannya teman-teman, perubahan jumlah suatu barang yang dibeli tidak hanya dipengaruhi oleh harga barang yang bersangkutan saja, tetapi juga harga barang-barang lain yang sejenis, terutama yang bersaing. Kemudian pendapatan konsumen, gitu ya. Kalau saya pendapatannya 10 juta satu bulan, untuk membeli handphone ini J1, ya saya bisa beli 10, gitu. Tapi kalau saya pendapatannya hanya 1 juta satu bulan, saya butuh 2 bulan untuk menabung bisa beli HP J1 gitu ya. Seperti itu. Terus yang faktor lainnya apa? Selera. Faktor lain yang mempengaruhi juga adalah faktor non-ekonomi. Seperti jumlah penduduk, sosial, dan politik. Kalau saya misalnya pejabat, saya punya handphone Nokia yang lama, kira-kira cocok nggak ya? Ya tidak gitu ya. Orang kalau dia semakin tinggi status sosialnya, maka dia juga akan menginginkan barang-barang yang lebih mahal. Seperti itu. Tetapi ingat kembali, di dalam ilmu ekonomika disebut dengan ceteris paribus. Jadi yang berubah adalah harga, faktor-faktor lain tidak berubah atau disebut dengan ceteris paribus. Gitu ya. Oke. Antara permintaan dan harga. Suatu hipotesis dasar ekonomi adalah bahwa semakin rendah harga suatu komoditi, semakin banyak jumlah yang diminta. Kalau hal lain ceteris paribus atau tetap sama. Dengan naiknya harga, konsumen akan mengurangi jumlah yang dibeli atau berhenti membeli. Dengan kata lain teman-teman, hukum permintaan dan harga itu dia disebut dengan berbanding terbalik seperti itu ya, atau berbeda arah. Semakin tinggi harga barang, permintaannya semakin sedikit. Semakin rendah harga suatu barang, maka permintaannya semakin banyak. Betul ya? Betul, Ibu. Kalau di pasar, kalau harga tomat 3.000, rame-rame orang beli tomat kan? Begitu tomat harganya 20.000, itu tomat yang di pasar sampai busuk-busuk, nggak ada yang beli. Gitu. Itu busuk. Ya? Iya. Jadi teman-teman,
Skedul permintaan merupakan gambaran hubungan antara harga dan juga jumlah yang diminta. Skedul ini adalah tabulasi angka yang memperlihatkan jumlah komoditi yang diminta pada harga tertentu. Mari kita lihat skedulnya. Ini dia. Skedul permintaan wortel. Karena kita itu suka wortel di pasar ya, kasih contoh wortel aja deh. Misalnya, harga per unit 20, orang beli dengan jumlah 110. Tapi begitu unitnya turun, unitnya naik ke 40, permintaannya jadi 90. Begitu lagi naik lagi 60, permintaannya turun jadi 77,5. Begitu naik lagi harganya 80 jadi 67. Dan seterusnya. Ya, mengalami penurunan jumlah permintaannya. Ini yang saya bilang tadi hukumnya adalah berlawanan arah. Semakin tinggi harga suatu produk, maka semakin sedikit jumlah Permintaan. Ini dia. Kalau nanti saya tanya, gambarkan grafik dari hukum permintaan dan harga. Nah, inilah dia teman-teman. Ini adalah cara kedua untuk memperlihatkan hubungan antara jumlah yang diminta dan harga adalah dengan cara membuat sebuah grafik seperti ini. Harga pada sumbu vertikal, ini harga, price, P, dan permintaan pada sumbu datar atau horizontal, kuantitas di sini ya, jumlah. Bisa diterima teman-teman? Bisa, Bu. Paham? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Oke. Nah, mari kita lihat pergeseran kurva permintaan. Skedul permintaan dan kurva permintaan dibuat berdasarkan asumsi ceteris paribus. Bagaimana jika faktor yang lain berubah? Misalnya jika pendapatan bertambah, mereka akan membeli jumlah tambahan dari komoditi tersebut walaupun harganya tidak berubah. Atau walaupun harga komoditi naik, jumlah yang diminta tetap. Jika lebih banyak yang dibeli pada setiap harga, kurva permintaan bergeser ke kanan. Jika lebih sedikit yang dibeli pada setiap harga, kurva bergeser ke kiri. Perhatikan ya. Ini kurvanya. Kalau misalnya harganya naik, terus kemudian permintaannya bertambah, dia akan bergeser ke kanan. Kalau ini harganya turun, permintaannya turun, ini ya, dia akan bergeser ke, bukan permintaan, faktor-faktor lainnya mengalami perubahan, itu akan bergeser ke Kiri. Oke, saya ulang lagi di sini ya. Seperti ini. Jika lebih banyak yang dibeli pada setiap harga, kurva permintaan akan bergeser ke kanan. Jika lebih sedikit yang dibeli pada setiap harga, permintaan akan bergeser ke kiri. Ini. Jika lebih banyak permintaan dari harga yang ada, dia akan bergeser ke kanan. Jika lebih sedikit akan bergeser ke kiri. Ingat ya. Kiri. Ceteris paribus atau faktor-faktor lain dianggap tetap. Gitu ya. Nah, bagaimana dengan penawaran? Gitu ya. Ini saya coba tunggu teman-teman ya. Ini saya yang Oke, sebelum saya lanjutkan, ada yang bertanya teman-teman? Ada yang mau bertanya? Atau sudah jelas? Sudah jelas, Ibu. Ya? Jelas ya? Oke, kita sampai jam berapa teman-teman? 1 Jam 1, Ibu. Oke. Jadi teman-teman, tunggu ya, saya dikit dulu, saya lihat dulu ini apa. RPS. Oke.
pengantarnya sudah sampai di sini teman-teman. Kita sudah masuk di pengantar tentang ilmu ekonomi. Saya juga sudah bawakan teman-teman gambaran ke permintaan dan harga. Sekarang teman-teman silahkan ambil secari kertas, ya. Saya akan bertanya, teman-teman langsung jawab. Saya stop dulu. Stop share. Oke. Saya sudah stop share ya. Ini silakan teman-teman tuliskan. Tuliskan ya di situ ya. Jawabannya. Tulis nama NIM dulu, nama NIM. Nama NIM dan nomor absen. Yang lain bisa dengar suara saya? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Bisa, Bu. Bisa, Bu. Bisa, Bu. Oke. Bisa, Bu. Suara Oke. yang jelas. Suaranya kurang Diulang jelas. Oke, kalau kurang jelas saya ketikkan saja ya. Tunggu, sabar. Oke, teman-teman lihat layar kosong. Lihat, Bu. Iya, lihat, Ibu. Silakan. Bisa ya? Bisa lihat layarnya? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Bisa, Bu. Oke, ini Bisa, kuis Bu. 1. Silakan dikerjakan. Ya, waktunya 10 menit ya. Kenapa engkau hanya masak untuk dirimu? Nak, ini sudah lapar sekali. Kelly bisa saja bertahan di situ. Kau mendengar suara saya, kau mendengar apa salah menjauh sedikit. Padahal ini jaringan di mana-mana dapat. Tadi ini siapa yang bicara di belakang saya? Ini kayaknya Sally
konsentrasinya tingkat tinggi deh. Tidak tahu kalau sementara cuma begitu kirim link langsung isi begitu. Saya kira kirim di grup begitu lagi. Tidak, tinggal minta teman-teman toh suruh kirim. Sudah dicatat soalnya teman-teman? Saya bisa stop share? Sudah, Ibu. Belum, Ibu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Saya belum, Ibu. Screenshot aja. Screenshot aja. Yang lain tolong screenshot aja ya. Sudah, Bu. Oke. Saya stop. Sambil teman-teman mengerjakan, ini saya stop dulu rekamannya ya. Saya akan absen teman-teman. Oke. Sabar ya. Berhenti merekam. Baik teman-teman, terima kasih ya. Saya tutup dulu rekamannya ya.